Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang teori dan konsep penganggaran sektor publik yang disusun oleh Alvina Ramadan, Mutia Chairunisa, Novianti, Siti Purnawati, dan Suci Amalia. Definisi anggaran sektor publik. Menurut Mardiasmo 2009-61, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Kemudian menurut Sugijanto dan kawan-kawan 1955-22, anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Kemudian definisi menurut Bastian 2006-163 sebagai paket pernyataan, perkiraan, penerimaan, dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Kemudian fungsi anggaran sektor publik. Anggaran dalam akuntansi termasuk dalam ruang lingkup akuntansi manajemen. Menurut Mardiasmo 2009, mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam manajemen sektor publik adalah sebagai berikut. Anggaran selaku instrumen perencanaan, kemudian anggaran selaku instrumen pengendalian, kemudian anggaran selaku instrumen kebijakan fiskal, selanjutnya ada anggaran selaku instrumen politik, anggaran selaku instrumen komunikasi serta koordinasi, anggaran selaku instrumen evaluasi kinerja, anggaran selaku instrumen motivasi, dan yang terakhir, anggaran selaku instrumen guna membentuk ruang publik. Selanjutnya, tujuan anggaran sektor publik. Anggaran bagi sektor publik merupakan instrumen guna memperoleh tujuan. Tujuannya adalah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan guna menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Ciri-ciri anggaran sektor publik. A. Anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Kedua, anggaran biasanya membuat ukuran waktu tertentu, jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, 1 tahun atau beberapa tahun. Ketiga, anggaran berisikan tanggung jawab maupun kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan. Keempat, pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusunan anggaran. Kelima, setelah penganggaran disiapkan, hanya dapat diganti dalam kondisi tertentu. Prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Pertama, diotorisasi bagi legislatif. Kedua, diteliti atau kompresif. Ketiga, integritas anggaran. Keempat, non-discretionary appreciation. Kelima, periodik. Keenam, akurat. 7, jelas. Dan terakhir, transparan. Selanjutnya ada jenis-jenis pendekatan dalam penyusunan serta perencanaan anggaran sektor publik. Pendekatan tradisional. Karakteristiknya ada pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalisme, lalu struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Kedua, pertama, cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan inkrementalisme, dan yang kedua, struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. Ketiga, ada cenderung sentralistis. Keempat, bersifat spesifikasi. Kelima, tahunan. Keenam, menggunakan prinsip-prinsip anggaran bruto. Proses pendekatan tradisional.
Pertama, pihak organisasi yang memerlukan anggaran mengajukan permintaan anggaran kepada eksekutif. Kedua, kepada eksekutif pengumpulan permintaan anggaran dari berbagai lembaga. Dan yang ketiga, lembaga merevisi jumlah permintaan anggaran. Pihak legislatif kemudian menuliskan jumlah anggaran yang disetujui dengan menggunakan pendekatan tradisional. Selanjutnya ada pendekatan New Public Management. Oke, selanjutnya, ciri-ciri pendekatan New Public Management. Yang pertama, komparatif atau menyeluruh. Yang kedua, komprehensif serta lintas sektoral. Yang ketiga, jalan diambilnya langkah yang rasional. Yang keempat, bersifatnya jangka panjang. Kelima, tujuan yang jelas serta ringkasan poin-poin penting. Yang keenam, analisis benefit atau termasuk opportunity cost, juga total cost. Yang ketujuh, dipandu oleh input, output, serta hasil, bukan hanya sekadar input. Yang kedelapan, terdapat pengontrolan kinerja. Selanjutnya, anggaran dengan pendekatan NVM. Yang pertama, Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS adalah cara penganggaran yang didasarkan pada output dan teori sistem berorientasi tujuan yang terutama menekankan distribusi sumber daya sumber pada analisis ekonomi. B. Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep ZBB bertujuan memecahkan kekurangan sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan memakai konsep ZBB bisa melenyapkan incrementalism dan line item sebab perkiraan anggaran dimulai dari 0 base. C. Performance Based Budgeting atau PBB atau anggaran kinerja. Penyusunan melalui pendekatan kinerja guna menanggulangi bermacam kekurangan yang ada dalam anggaran tradisional, khususnya kekurangan yang diakibatkan oleh tindak terdapatnya tolak ukur yang bisa dimanfaatkan buat pengukuran kinerja dalam tercapainya target serta sasaran pelayanan publik. Selanjutnya, perkembangan teori penganggaran sektor publik. Menurut Gibran dan Sekwat 2009 berpendapat bahwa teori penganggaran sejauh ini belum lengkap karena teori yang ada hanya menyediakan jawaban-jawaban parsial terhadap pertanyaan bagaimana dan kapan penganggaran publik dilaksanakan, dan belum menjawab secara cukup pertanyaan mengapa pemerintah menyusun anggaran dengan cara yang mereka lakukan. Penganggaran dan standar pelayanan minimal atau SPM. Berbagai kegiatan untuk mencapai SPM adalah A. Menyeimbangkan antara kebijakan umum anggaran atau KUA dan pencapaian SPM pada RPJMD melalui program wajib usaha pemerintah dalam plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang kedua, selain membatasi waktu untuk mencapai SPM yang ditetapkan pemerintah, menyusun rincian kegiatan setiap program untuk pencapaian SPM sesuai indikator kinerja. Yang ketiga, menentukan kegiatan prioritas untuk mencapai SPM. Salah satu cara untuk memprioritaskan aktivitas adalah analitik hierarki proses atau AHP. Yang keempat, gunakan analisis standar belanja atau ASB untuk melihat besaran anggaran untuk setiap kegiatan. Prinsip perhitungan anggaran pada SPM sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan mengacu pada langkah-langkah suatu program atau kegiatan. Yang kedua, investasi fisik hanya dilakukan pada sarana atau prasarana yang berhubungan langsung pada pelaksanaan SPM. Yang ketiga, jangan menghitung kebutuhan belanja umum, tetapi hitung semua langkah kegiatan tanpa memperhatikan sumber biaya. Yang keempat, memperhitungkan kebutuhan biaya dengan mempertimbangkan hasil tahun sebelumnya. Yang kelima, kebutuhan pengeluaran per unit kerja tidak diperhitungkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.